Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Oke. Berikutnya ya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya, terima kasih dan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share ya, linknya di share ya. Jangan kamu unduh potong-potong karepmu, jangan ya. Lalu kamu unggah ulang, jangan ya. Jadi linknya di share. Berikutnya semua dari kalian semua aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu ya, untuk kalian semuanya ya. Jadi kamu mendoakan aku dalam kebaikan, aku juga mendoakan semoga Allah juga memberikan kepadamu kebaikan dari doa yang kamu kirimkan untukku gitu ya. Dan semoga doa kita menjadi bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke, tajuk mampir ngombe kali ini adalah apoteosis atau deifikasi ya. Yesus menjadi Allah ya. Jadi Yesus itu menjadi Allah lewat apa ya, perubahan huruf-huruf itu loh maksudnya ya, huruf-hurufnya berubah ya. Jadi lewat berubah, bukan jadi ditranslate dalam ke huruf itu menjadi Yesus itu menjadi Allahnya di sana ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, hari ini hari Jumat, maka aku pesankan untuk semuanya yang pakai celana, yang pakai rok nggak usah. Penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk sholat Jumat berjamaah. Dan jangan lupa juga tentang sholat duhur, sama-sama dilaksanakan karena dua-duanya sama-sama diperintahkan. Itu untuk yang sudah memahami. Kalau untuk yang belum, ya sudah, jalankan apa yang sudah kamu pahami sambil belajar, coba mencari tahu bagaimana sebetulnya kedudukan antara Jumat dan duhur. Tetapi jangan Jumat dan duhur aja, karena di hari Jumat itu juga ada asar, Jumat dan asar. Kenapa yang dipermasalahkan Jumat dan duhur, kok nggak Jumat dan asar juga sekalian gitu ya. Oke, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini kajiannya masih satu playlist ya sama yang kemarin, meskipun judulnya beda. Ini pertama ada dari Kang Mas Bagataga. Begini komentarnya, aku kaget gitu ya. Percuma saja berkomentar di channel YouTube, jarang dibaca dan ditanggapi. Padahal saya selalu menyimak kajian ini tanpa skip. Untuk Kang Mas Bagataga, aku ucapkan, ini laki apa perempuan nggak tahu ya, nanti tolong konfirmasi. Terima kasih atas apresiasinya ya. Terima kasih dan terima kasih ya. Dan benar-benar menjadi anti skip, terima kasih. Begini Kang Mas, aku itu selalu memperhatikan komen yang masuk itu ya. Tentunya sejauh yang aku bisa ya, karena kadang-kadang juga ada yang lolos gitu ya, karena komennya banyak. Tetapi nama Bagataga ini aku asing gitu loh. Aku asing. Dan aku baru kali ini ada nama Bagataga itu komentar. Tiba-tiba komentarnya, percuma saja berkomentar di channel YouTube, jarang dibaca dan ditanggapi. Padahal saya selalu nyimak kajian ini tanpa skip gitu. Tapi ginilah Kang Mas ya.
Aku kan bukan orang yang sulit dihubungi. Kalau kamu merasa tidak terapresiasi lewat kolom komentar, kan ada yang lebih spesifik lagi, kamu bisa masuk ke WA. Kan ada nomor WA aku itu. Atau nanti kamu screenshot dah. Kamu screenshot, ini saya komentar kok nggak ditanggapi gitu ya. Kirim ke WA. Ya, kirim ke WA. Karena terus terang, aku nggak pernah dengar nama Bagataga ini komentar, baru kali ini gitu. Tetapi beginilah ya, apapun adanya ya sudahlah, anggap saja aku yang bersalah dan aku minta maaf ya, mohon dipersori ya kalau kamu komen dan tidak pernah aku kasih tanggapan ya, ya sudah aku aja yang salah ya. Dan sekarang kedepannya kita bikin aturan begitu, kamu nulis komen, kalau nggak pernah aku tanggapi kamu screenshot ya, kamu kirim ke WA dan kamu silahkan di sana, kenapa saya nggak ditanggapi gitu ya. Oke, inilah teman-teman ya, bahwa aku memenuhi permintaan kalian semua yang beragam itu tidak mungkin bisa ya. Ada yang komen nggak usah dibaca, ada yang baca tapi dipilih-pilih, ada yang pendek-pendek saja, ada yang panjang-panjang saja. Jadi tidak mungkin ya. Ya sudahlah, kita saling memahami ya. Gitu Kang Mas Bagataga ya. Ya sudah, aku aja yang salah ya. Aku mohon dipersori ya. Untuk kedepannya seperti itu, kamu silakan komen lagi dan aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Nanti kalau nggak aku kasih apresiasi, komennya kamu screenshot. Kan bisa kan? Ngerti kan? Screenshot, ini saya komen Gus. Kirim ke WA, kan ada nomor WA di slide yang kuning itu ya. Oke, salam untuk semua keluarga yang ada di rumah, untuk Kang Mas Bagataga, salam Islam rasional. Oke, ini tuh dicas. Ini nggak tahu, ini kurang cas. Oke, aku mau baca dari komen yang masuk kemarin dari seri 1 dulu ya. Kita sudah selesaikan kemarin mencari korelasi Yohanes 1:1 dengan persalinan Bunda Maryam, yang akhirnya ketemu ya korelasinya ya sama-sama manusia. Bunda Maryam manusia ya, yang dilahirkan juga, yang disalinkan itu ya manusia gitu ya. Oke, ini komen yang masuk dari kalian ya, aku bacakan dari Pak Ikhwan Tamim. Pak Iwan Tamim, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku doakan semua pecinta channel ini dan khususon Tuan Guru JM semoga dilancarkan rezekinya yang barokah. Salam Isra. Tuh ngisi absensi Tangerang hadir Gus, dan aku doakan semoga cepat punya rumah. Amin, amin Bapakku. Terima kasih doanya ya. Ya mungkin dari doa-doa aku belum juga terkabul, lewat doanya Bapak kita ini ya, Bapak Iwan Tamin bisa terkabul. Terima kasih Pak Iwan Tamin ya. Ini sesepuh kita ya. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridha Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini jagoan kita juga ini, soleha kita juga ini ya, Sahra. Nggak tahu mualafnya ada di Jakarta atau di mana, nggak tahu. Ini Mbak mualaf kita ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih nyimak kajian yang mengedepankan rasional. Oke, terima kasih. Semoga betah di sini ya. Berikutnya Kang Mas kita ya, ini jagoan kita juga. Kang Mas Irfan Al-Akbar. Ini tema yang menarik karena langsung menohok kepada Duwinatur Yesus. Masih mengikuti dari Kerinci Jambi. Oke. Terima kasih Kang Mas Irfan, semoga sukses selalu dalam melaksanakan tugas-tugasnya di proyek ya, tempat kerja di Jambi. Semoga Allah selalu melindungimu. Berikutnya Lai Usman Yunan. Lai ibu todo bahasa Batak ado, Batak toba, molo Batak karo dang boto do. Batak Malungun dang boto. Batak toba do, ate. Halak siantar Batak toba lai. Halak siantar do amuna, siantari dia. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Dubai hadir menyimak. Beliaunya lagi mungkin jadi nggak tahu, Dubai itu kerajaan ya. Aku juga nggak tahu republik apa kerajaan. Ya intinya beliaunya semoga menjadi orang pentingnya pemegang kekuasaan di Dubai lah ya. Dubai itu berarti Barat Tengah ya. Ya nggak tahu aku sebelah mananya Saudi Dubai ini ya. Mungkin yang baru kesini bingung kok Barat Tengah. Iya, kita lihatnya dari sini jadi ngomongnya Barat Tengah. Kita harus percaya diri, jangan ikut-ikutan orang bule. Orang bule sebutnya Timur Tengah karena mereka ada di sebelah sananya gitu ya. Oke.
Harapanku ya, Duba hadir menyimak laiku. Harapanku guru bersama keluarga dan ikhwan kita garis miring follower yang setia dan bersolawat atas channel ini juga dalam kondisi sehat senantiasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ilmu yang masuk ke sel-sel kerangka berpikir ilmiah yang terdapat di dalam otak manusia yang mau dengan Al-Quran, Gus Betik misalnya, ini tidak boleh disejajarkan dengan lulusan Kairo, Al-Azhar, atau Maroko, ataupun universitas terkemuka lainnya. Satu alasan yang paling utama karena dia, dalam kurung GM ini, salah satunya adalah lulusan Universitas Ufukil A'la. Maaf laiku salam anak siantar. Oras lah. Mulai hati godang Tuhan menasudi teh. Jangan begitu lah ya. Nanti mereka yang top itu yang alumni Kairo, Al Azhar, Maroko nanti nggak terima nanti. Ini ada preman pasar kok mau ngalahkan kita gitu. ya lah ya. Enggak lah, mereka juga hebat-hebat ya. Ada yang dari Al-Azhar. Aku hanya men-trigger viewerku, teman-temanku, gini loh ya. Kan aku berkali-kali juga bilang, kalau kamu punya dana atau kamu punya anak, punya dana gitu, sekolahkan anakmu itu setinggi mungkin selama danamu itu bisa membackup. sorry. Ya, ke Maroko, ke Al-Azhar ya. Nanti ada lagi yang ke Afrika itu mana ya? Ada. Apa namanya? Lupa aku ya. Itu monggo silahkan ya. Tetapi kalaupun memang ternyata tidak ada karena keterbatasan dana, jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Contohnya siapa ya? Gue ini bukan alumni mana, nggak pernah mondok. Gue itu ngaji deso itu tahun 70-an. Tahunnya Isar As-Sapawi, Idegom Bilaguna, Idegom Ma'aguna itu itu pun akhirnya putus bertahun-tahun. Jadi bisa dikatakan akhirnya setelah masa-masa pertumbuhan ya belajar sama guru-guru. Jadi gurunya banyak sana sini gitu. Ya. Jadi kepandaian itu bisa kita tempuh dengan informal, bisa dengan formal, tinggal bagaimana kondisinya gitu. Jangan terus gue kagak ada dana, jangan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama siapapun nggak usah minder, biasa saja, tapi kita harus hormat. Seperti gue kagak minder, mau presor, mau kompresor, mau doktor, mau kiai, mau ulama, mau alumni Maroko, alumni Kairo, Aljazair, sama aja, sama. Ya kita harus hormati mereka, tapi jangan ada merasa minder. Belum tentu, ya, belum tentu. Ya. Jadi aku meskipun gini-gini ya, contohnya kemarin ya, aku ndak ada masalah ketika ada yang mau menerjemahkan wasiton itu adalah pertengahan, monggo-monggo saja. Tapi aku tidak. Monggo-monggo saja, karena memang wasiton itu kan polisemi. Dari apa yang setelah aku jelaskan, kalau kita tarik secara keseluruhan, secara global, itu tidak berbicara dengan tengah, pinggir, atau gimana. Enggak, itu berbicara posisi kita di tengah pertarungan Ghusul Fikr, kita harus jadi penentu, bukan ditentukan, gitu loh maksudnya. Ya. Apalagi sekarang kan sudah mulai, nah, makanya itu kemarin bapak-bapak yang aku kirim WA itu maksudku begini ya. Tapi ada yang paham, tapi yang lain paham atau tidak aku nggak tahu, ya. Dan kenapa aku kirim WA ke yang teman-teman? Ya karena teman-teman tuh ada nomor WA-nya, jadi aku kirim. Atau kita bikin grup WA gitu ya, monggo silakan, ya. Jadi begini, itu kan moderasi itu Islam moderat mulai digayungkan. Ketika videonya tak kirimkan, nah video itu belum keluar kita sudah bahas. Nanti itu season keduanya kan belum selesai, tapi kita sudah paham bahwa wasit itu bukan pertengahan, ini bukan masalah tengah pinggir, bukan masalah kekuatan pengaruh, gitu loh. Ya, nanti itu sudah selesai, tapi akan berlanjut. Kira-kira kita ini apa boleh kita mengambil jalan tengah?
Al-Quran boleh nggak kita ngambil jalan tengah, abu-abu, kagak ke kanan, kagak ke kiri? Boleh nggak kita moderat? Ya, maksudku itu. Makanya kan kalian sudah tonton gitu, tapi aku kirim ulang kajian kita ada 4 seri tentang wasit itu. Itu dalam upaya aku mengkanter moderasi. Ternyata moderasinya muncul kemudian setelah itu kan sudah kita bahas gitu loh maksudku. Tapi kalau otak-otak kalian lengket, ngerti lah ya. Maksudnya gue seperti itu begini loh. Gitu. Jadi ketika penyakitnya datang, kalian sudah punya obatnya gitu loh. Ketika rame masalah moderasi datang, kalian sudah punya obatnya, penangkalnya, karena sudah tak ajari tentang bagaimana memahami diksi wasit dalam surat Al-Baqarah berapa nih? 134 atau 124 itu kemarin. Ya, itu. Mau yang ngomong kiai gede, ustadz gede, alumni Kairo, Al-Azhar, Maroko, tetek moyang, gue nggak ada urusan. Silakan saja dan gue hormati, tapi bagi gue tidak. Ya, yang namanya wasit di situ harus tidak bisa tidak sesuai konteksnya, itu adalah penentu. Jadi kita jangan ditentukan. Jangan mau kamu ditentukan orang. Gitu loh. Allah itu perintahan kita, kamu jadi penentu gitu loh. Kalau kamu ditentukan tak keropok kamu. Gitu loh. Bukan masalah tengah pinggir. Cuman kalau ada yang begitu ya monggo silakan. Kalau gue tidak. Begitu juga tentang Shiratal Mustaqim. Kalau mau tetap jalan yang lurus ya terserah kamu sana lurus odewe, aku tidak mau. Aku mauku adalah jalan orang-orang yang istiqomah. Kita menapatilasi jalan-jalan yang istiqomah. Itu artinya kita percaya diri. Meskipun kita bukan alumni Aljazair, Maroko, Tetek Bengek, karena memang kita dari keluarga yang termarginalkan, tidak mampu secara finansial. Tetapi kalau kalian punya finansial, sekolahkan anakmu setinggi mungkin. Ketemu loh? Al-Baqarah 14 berapa ya kemarin itu? 143 atau berapa gitu. Ya. Oke. Kemudian mulai goreng tuh hamuna sudah ate lae Usman Yunan ya. Lae Saragi. Halak siantar do. Ide do siantarmu. Molo au do jam rambung merah jalan asahan teh. No mention lurus. Garis lurus, jalan lurus. Oke. Selanjutnya Kang Mas Teguh Bobisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebenarnya sampean ini mengajak kita untuk beragama yang benar. Terutama mereka Kristen. Karena agama Kristen ada keterkaitan dengan agama Islam. Karena beragama tujuannya untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau beragamanya salah, berarti tidak akan sampai ke sana. Memang benar Gus, hidayah itu datangnya dari Allah. Akan tetapi tidak terlepas dari campur tangan kita sesama manusia. Tapi sampean tidak secara terang-terangan mengajak kita atau mereka untuk beragama Islam. Karena menyelamatkan satu orang saja akan mendapatkan pahala dan kebaikan. Apalagi jika menyelamatkan banyak orang. Semoga Gus senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam Isra dari Banyu Asin, Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Kang Mas Teguh Bobisa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam tadi ya. Cuman aku agak kacau ya. Apa aku yang nggak ngerti gimana ini kok ada narasi begini. Tapi sampean tidak secara terang-terangan mengajak kita atau mereka untuk beragama Islam. Itu maksudnya gimana gitu. Ya. Coba tanggapi yang ini ya. Tanggapi yang ini tentunya kalau aku salah menanggapi nanti dikoreksi ya. Gini loh Kang Mas Bobisa ya. Aku itu tidak sedang menggiring, tidak. Kan aku berkali ngomong, kalian ngaji di sini, setelah dapat ilmunya ajarkan. Di sini belajar, kalian mengajar. Tapi kalian jangan menjadi aku. Kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Aku kan sering ngomong gitu. Ya, jadi di sini dalam rangka ngecas otak aja. Setelah otak lu ada isinya, lu ngecas otak orang lain gitu loh. Tapi lu jangan jadi gue biar gue lu gitu loh. Ya.
Artinya aku ingin membangun kesadaran gitu loh Kang. Aku hanya menjelaskan ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Terserah pilihan sendiri gitu. Mungkin itu yang maksudmu, aku nggak ya, tidak secara terang-terangan mengajak kita atau mereka untuk beragama Islam. Ya kan sudah bisa dipikir sendiri gitu loh. Ya, artinya aku mencoba untuk menstimulus atau merangsang atau men-trigger kalian untuk sadarlah, untuk mencari kebenaran itu ada di mana. Nah, aku hanya menyuguhkan ini gini loh. Ini gini. Wes pikiran dewe. Nah, kalau otakmu kerja, aku yakin kamu semua akan ke Islam. Loh, kok kamu semua? Iya, maksudnya itu yang kafir ya ke Islam, yang sudah Islam akan lebih memahami Islam secara rasional lagi, gitu maksudku. Cuman itu kan kamu, nggak harus aku suapi terus, enggak gitu loh. Ya. Tapi kalau memang dikatakan tapi sampean tidak secara terang-terangan mengajak kita atau mereka untuk beragama Islam. Ya itu jawabanku. Oke, terima kasih Kang Teguh Bopisa. Semoga sehat selalu. Salam Isra untuk semua keluarga di Banyu Asin. Berikutnya Kang Jo Elang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra Gus Beti beserta saudara sekalian. Maksud saya gini Gus, karena usia orang tua saya sudah hampir 80 tahun Gus. Wah berarti sudah cukup ya. Almarhum bundaku itu 82 ke 83 meninggal ya. Ya semoga tetap bersama orang tua dan bisa membahagiakannya ya, karena itu juga ladang amal soleh dari seorang anak ya. Seperti aku itu kalau minta sama Allah, kalau bisa itu orang tua aku dihidupkan kembali. Karena apa? Belum puas. Nyenangkan orang tua itu merasa belum puas gitu loh. Ya, belum puas gitu. Tapi ya sudah, garisnya memang sampai segitu, mau bagaimana, tinggal kita doakan saja gitu ya. Oke. Jadi ya karena orang tuanya sudah 80 tahun. Jadi saya arahkan ke sana bukan karena hal lain, justru saya carikan yang lebih ringan aja gitu. Oh. Memangnya kajiannya Kang Mas Agus Mustafa lebih ringan daripada Gus Beti gitu kan? Kang Agus itu kan ya berat, orang dia pakar nuklir kok itu. Ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa, silakan saja ya. Tapi setidaknya memang kalau untuk usia-usia lanjut itu mereka kan juga melihat performan. Tentunya kalau dari performan lebih mantap itu ya Kang Agus Mustafa lah ya. Cool, kalem, confident, tertata bahasanya, pakai peci, pakai gitu ya. Sementara di sini kan kita wis tampil apa adanya karena memang nggak ada apa-apanya. Oke, saya kenalkan diri lagi Gus. Elang itu nama anak saya, Jo itu panggilan anak saya, nama saya Ari Gus. Oke, terima kasih Kang Ari ya. Salam sehat serta panjang umur untuk kita semua, insya Allah, amin ya robbal alamin. Oke Kang Ari, ya masalahnya kan selama ini kamu udah berapa lama kita berteman di Facebook, Jo Elang ya, aku tahunya Jo Elang gitu ya. Sekarang sudah dikonfirmasi ya, tidak apa-apa, terima kasih ya. Dan mungkin satu waktu kita bisa ngopi bareng di Denpasar ya, sambil menyanyikan lagu Denpasar Mon atau lagu siapa itu, almarhum Abim Ngesti ya, yang Kembalikan Baliku itu ya, dangdut tapi semi rock ya. Oke, kita lanjut ke Pak Budi Siswanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kali Songo hadir Gus. Oke, matur nuwun Bapak. Kemudian bersaudara Gufron ya. Oh ini dari Kendal ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Salam Islam rasional. Bang Kadir pergi ke Blitar, tetap hadir walau jarang komentar. Ternyata kau jago juga bikin pantun ya. Terima kasih untuk Kang Mas bersaudara Gufron. Aku tuh sebenarnya suka loh bikin pantun ya. Oke. Kemudian Kang Edi Margono yang punya Jogja. Oke, terima kasih. Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang 15 menit. Oke. Kang Samsul Yatim telat nyimak jadi tumpang tindih. Salam Isra Gus. Iya Mas, tumpang tindih. Makanya aku juga kalau nggak langsung tak jawab komentar kalian, nanti tumpang tindih aku sendiri yang repot ya. Jadi ya meskipun sering diprotes teman-teman ya sudahlah, tak terima saja ya. Joko Kendil, Kang Joko Kendil, Wanes. Gus bacanya bukan Wanes. Oh, oke, terima kasih ya Mak.
Maklum lah, Inggrisnya ini Inggris Timur. Inggris Timur, jadi bacanya Wanes, padahal Wanes ya. Wanes. Oke, terima kasih atas koreksinya Kang Joko Gede. Berikutnya Kang Didi Nyimaki, terima kasih. Jagoan kita Muhammad Bintang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Kemayoran selalu hadir, maaf Oot. Izin bertanya tentang Yeremia 31:31. Apa ini? Sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan. Nah, ini Tuhannya gede semua ini ya. Tuhan-nya gede. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sudah jelas ayat ini perjanjian baru hanya untuk kaum Israel dan Yehuda, bukan seperti keyakinan Kristen di mana perjanjian baru untuk segala bangsa. Ini sangat kontradiksi. Mohon penjelasannya Gus. Ya sudah jelas apanya dijelasin ya, begitu memang ya. Makanya mereka nanti mengklaimnya itu Israel rohani. Gitu loh. Ya. Mereka mengaku sebagai Israel rohani gitu ya. Kang Muhammad Bintang ya. Itu komentar aku ya. Jadi apa yang kamu sampaikan ini sudah jelas, sudah benar ya. Lalu kenapa mereka? Karena mereka mengaku sebagai Israel rohani gitu, sehingga menerima perjanjian baru. Oke. Untuk masalah yang kamu request kemarin nanti ya, sabar ya. Tentang apa tuh kemarin? Tentang ibu yang meninggal tuh ya. Oke, mohon sabar. Oke, selanjutnya Kang Norman Fadilah. Assalamualaikum Gus, mohon izin. Ya. Silakan ya. Kemudian ini Muhammad Bintang berkomentar, Injil yang benar adalah Injil yang diungkapkan kepada Yesus, bukan kepada mereka. Top, betul ya. Oke, itu sudah aku baca semua. Sekarang kita yang supaya aku nggak bertumpuk-tumpuk bingung nanti aku. Ke yang kedua, seri 2 ya. Seri 2. Biar jadi satu semua. Langsung saja ke Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus, alhamdulillah Sidang Manik hadir setia menyimak kajian. Mantap Gus penjelasannya dengan cara membangun kerangka berpikir. Semoga selalu sehat Gus dan mudah mendapatkan rezeki barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga Kang Mas. Berikutnya Bu Ne ya, Bu Ne. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru doanya untuk Ulun. Ulun masih maraton nyimak video Gus yang lama. Oke, monggo silakan Bu Ne. Dan insya Allah selalu mengikuti kajian ilmu terbaru jenengan yang pastinya sangat bermanfaat. Menjawab pertanyaan jenengan, Ulun keturunan Jateng Jatim. Oh, perpaduan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang menetap di Banjarmasin. Wah, mantap nih, suatu waktu harus disiapkan kalau aku ke sana soto Banjar. Semoga Tuan Guru dan keluarga sehat selalu. Salam Isra. Salam Isra juga untuk semua keluarga keluarga Bu Ne yang ada di Banjarmasin ya. Semoga tetap teguh di dalam Islam ya. Ini saudara mualaf kita ini ya. Oke, berikutnya soleha kita Gispati, alhamdulillah nyimak seri kedua. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang prima dan limpahkan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gispati. Selanjutnya Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir Gus, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam rasional. Sang pencipta belajar kepada yang diciptanya. Mungkinkah hari kita berpikir secara rasional? Mantap, mantap. Berikutnya Sultan Floris. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selalu nyimak Gus, selalu jarang komen. Kajiannya mantap. Peer baru dari Jakarta Gus, mantap. Lagi collab sama Ustadz Kainama Gus. Para oten makin gerah. Wik. Collab gue apa tuh? Oh, kolaborasi. Oh, maksudnya bersama gitu. Lama aku nggak kontekan. Biasanya kami ya sering sibuk ya. Kami biasanya selalu kontekan lewat WA dengan Kang Mas Kainama ya. Kalau mau collab dengan dia, pernah sih satu kali collab, tapi itu juga dia di Jakarta, aku di sini, yang itu diperakarsai oleh Ayah Sophia ya. Ya mungkin satu masa bisa collab bareng di darat. Okay? Terima kasih untuk Kang Mas Sultan Floris di Jakarta yang selalu setia nyimak di channel ini. Terima kasih, salam untuk semua keluarga, salam Islam rasional. Freedom, alhamdulillah makin paham Pak Guru, makasih ilmunya Pak. Salam Isra juga untuk Freedom. Kang Norman Fadilah, assalamualaikum Gus. Sehat selalu untuk Gus dan keluarga. Tuhan Allah aja bisa dilahirkan manusia. Berarti logikanya seharusnya manusia bisa melahirkan Power Ranger, Satria Baja Hitam, dan Doraemon.
Manusia melahirkan Tuhan Allah. Salam hormat untuk Gus dari Balikpapan. Ora iso. Udah 30 menit. Ini tak tuntaskan sekalian. Jumat wage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep Gus mencerdaskan salam Isra. Oke, terima kasih. Kang Samsul Yatim, jelang maghrib ya. Oke, terima kasih nyimaknya jelang maghrib ya. Salam Isra juga untuk semua keluarga di Pandaan. Kemudian Kang Mas Muhammad Galbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Gus katakan bahwa Yohanes 1:1 orinya bersumber dari bahasa Yunani dan orinya Injil tentu bahasa ibunya Bani Israel, tanpa menyebut Philo sebagai narasumbernya, walaupun dia adalah orang Yahudi, tapi Philo itu hidupnya di Alexandria loh ya. Dia diaspora Philo itu. Ya. Tanpa menyebut Philo sebagai narasumbernya walaupun dia orang Yahudi, namun himne Platonis dia tulis dalam bahasa Yunani. Oke. Jadi pondasi kekristenan yang bertumbuh pada Yohanes 1:1 kolaps ya Gus. Ya kolaps. Apanya lagi mau dipertahankan? Pertanyaannya, masih adakah pondasi lain selain Yohanes 1:1 untuk menopang berdirinya bangunan kekristenan, Gus? Ada, tapi nanti ya kita akan kaji bareng. Cuman yang paling populer itu Yohanes 1 pasal 1. Ya. Kalau yang paling populer saja sudah runtuh sebagai dasar argumennya, yang lain kan tinggal nunggu waktu aja gitu ya. Terima kasih untuk Kang Muhammad Galbi. Berikutnya Kang siapa ini? Bapak Iwan Tamil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut ngaji Gus, ngisi absen saja, Tangerang hadir. Semoga Gus cepat punya rumah. Salam Isra. Oke, terima kasih doa-doanya. Oke. Kang Muhammad Iqbal Medan, mungkinkah Yohanes 1 adalah firman Tuhan? Seorang mungkin ya. Berikutnya Kang Edi Margono, oke, matur thank you. Kang Saran Kipari malam hari nyimaknya, matur thank you. Ini Muhammad Bintang. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Setuju Gus kalau firman itu bukan Allah, karena di awal kalimat saja sudah jelas tertulis pada mulanya adalah firman. Betul ya, bukan pada mulanya adalah Allah ya. Kalau firman itu ada Allah, maka salah besar karena Allah tak punya permulaan. Betul. Ini mantap ini Muhammad Bintang ini ya. Ini sama seperti kitab Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu apakah otomatis langit dan bumi menjadi Allah juga? Mantap. Tentu tidak. Pengertian firman menjadi manusia itu juga sama konsepnya dalam kitab Kejadian. Saat Allah berfirman maka akan jadilah hewan di laut, darat, dan di udara. Allah berfirman mereka akan jadilah gunung. Itu saja tanggapan saya. Oke, cocok. Top kamu Muhammad Bintang Ramadan ya. Seperti yang aku bilang tadi, kata-katanya Gus Meti sudah menjadi rumah, misalkan. Karena aku ngomong satu saat aku punya rumah. Nah, kata-kataku itu aku ucapkan sebelum aku punya rumah. Akhirnya ya mungkin berkat doa-doa akhirnya aku punya rumah. Nah, kata-katanya Gus Meti menjadi rumah. Kata-katanya Gus Meti sudah menjadi rumah. Bukan kata-kata omongan ini terus menjelma jadi bukan begitu maksudnya. Apa yang aku ucapkan, aku katakan itu sudah menjadi kenyataan gitu loh maksudnya. Ya. Oh, kata-katanya sudah menjadi gubernur. Maksudnya dulu dia belum jadi gubernur, bercita-cita bikin jadi gubernur. Kata-katanya menjadi kenyataan, dia sekarang benar-benar jadi gubernur gitu loh. Ya. Oke. Dari Kang Muhammad Bintang kita ke Kang Jamuri-muri makin gini gue salam Isra, oke. Joko Kendil Ambarawa Jateng nyimak, oke, terima kasih. Zahra Assalamualaikum, waalaikumsalam, nyimak kembali salam Isra. Soleha kita Zahra dari Jakarta nggih ya. Semoga ini juga mualaf ya, semoga selalu kokoh dalam iman Islam. Kang Kainko alhamdulillah nyimak, oke, terima kasih. Hari Sunandar terima kasih, Bu 99 terima kasih. Kang Edi Moragono. Terjemahan Yohanes 1:1 versi kelompok saksi Yehova bagaimana? Apakah juga sama dengan versi Katolik dan Protestan? Yang benar yang mana? Mungkin yang pandai bahasa Yunani bisa ikut komentar. Mungkin identik dengan kalimat ini. Pada mulanya adalah sebutir garam tersebut bersama-sama dengan samudra, maka sebutir garam tersebut tentunya ya basah karena mengandung air. Nanti Kang Mas ya, ini terjawab di seri kedua. Ini kan seri 1, hari ini kita unggah 2 ya. Semoga nggak ada kendala
signal. Karena kemarin ada kendala signal. Seri kedua itu bisa terunggah itu setelah jelang asar, nggak salah ya tuh. Jadi kalau nanti aku undah lagi mepet waktunya ya. Jadi powernya nggak fokus, jadi terpencar dia ya. Makanya akhirnya tadi malam kajian utama kita nggak kita unggah ya. Nanti Kang Mas Edi ya di seri kedua itu terjawab. Ini kan seri pertama ya. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar, firman itu telah menjadi manusia bukan menjadi Allah. Firman menjadi manusia, betul, bukan menjadi Allah. Lah yang udah jadi manusia ngapain dijadikan Allah lagi? Suara iso. Manusia itu tidak bisa jadi Allah. Makanya kalau mereka ngotot, itu Yesus itu bukan Allah, bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Lah kalau sudah jadi manusia kan berarti nggak bisa jadi Allah lagi gitu loh. Ini benar apa yang dikatakan Kang Mas Irfan Al-Akbar ini. Pokoknya kalau kita percaya terhadap kebenaran logik itu insya Allah selamat. Tapi itu kalau sudah kena dogma berat. Ya, kan aku sudah bilang, lah untuk apa kita jadi manusia kalau kita sendiri sudah nggak percaya terhadap kebenaran logik. Kebenaran rasio itu ya yang membedakan kita dengan lainnya, dengan kambing, dengan sapi gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar, sangat mantap tanggapannya. One day and only. Gus Biblos dibilang Injil kayaknya gimana gitu. Mereka itu nyolong istilah Injil dari sumber Islam, tujuannya cuma kamuflase dari misionaris. Kayaknya lebih baik menyebut kitab mereka Biblos. Oke Kang One and Only, aku mengerti maksudmu ya, tapi begini loh, supaya lebih enaknya aja kita sedikit mengalah lah ya. Karena dialog itu kalau main kenceng-kencengan nggak jadi, nggak bisa. Dialog itu harus ada salah satu yang mengalah agar dialog tetap bisa berjalan gitu. Nah, dalam konteks ini, tapi aku paham yang kamu maksud. Ya sudahlah kita mengalah dulu supaya dialognya bisa jalan gitu ya. Oke, terima kasih Kang One Day. Sopo meneh iki ya. Udah ya, aku nggak punya hutang. Udah tak bayar lunas semua. Berapa deh? Berapa lama tuh? 37. Oke. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku akan mengajak lagi kalian untuk mengkritisi, melakukan kritik teks terhadap Yohanes 1 pasal 1. Karena itulah pondasi terkuat bagi teman-teman Tritunggal. Sebetulnya Waneses juga iya. Karena Waneses dan Tritunggal itu sama baik, tak lihat. Sama-sama memposisikan Yesus sebagai Allah. Cuman yang satunya tunggal, yang tunggal itu Allah. Yang satunya Tritunggal. Lah, Yesusnya masuk ke dalamnya, dia sebagai Allah, gitu loh. Ya. Tapi posisi Waneses dan Tritunggal, who is Yesus itu sama. Lain dengan saksi Yehova, lain dengan Kristen Tauhid lain. Itu jelas sama dengan kita. Ya. Oke. Huruf-huruf itu juga akan menjadi masalah ketika ditranslate. Bukan hanya kata-kata dari bahasa Ibrani ditranslate ke bahasa Yunani, ditranslate ke bahasa Latin. Jadi apa? Ada yang bilang Vulgata, ada yang Septuagint. Itu semua itu loh, itu terjemahan. Terjemahan bahasa itu nggak bisa pas. Kita taunya di situ, padahal tidak. Terjemahan, translate atau penggantian huruf-huruf itu juga bermasalah. Maka nanti di seri kedua setelah ini kamu akan lihat bagaimana masalah itu sangat-sangat krusial. Maka apoteosis atau menjadikan yang bukan Allah itu menjadi Allah ya, yang terjadi pada Yesus itu dari translate huruf-hurufnya itu. Ya. Karena apa? Permasalahannya Ibraniun dan Arabiun itu tidak mengenal huruf besar huruf kecil. Ditranslate ke huruf-huruf yang bukan huruf aslinya. Mengenal huruf besar huruf kecil, wah salah timbul. Sekarang ketika masalah timbul, benaknya masih bersih, enggak, dogma sudah ada. Maka ketika kita akan menulis, ketika akan kita menerjemahkan, dogma itu sudah mempengaruhi hasil karya tulis kita, hasil terjemahan kita.
Nah, nanti di seri kedua akan ditunjukkan kepada kamu semua ya bahwa Yohanes 1 pasal 1 itu tidaklah mengatakan Yesus itu Allah. Tidak. Kita kritisi nanti dari huruf-hurufnya ya. Yang perlu kamu tahu dulu untuk bekal ke sana nanti ya. Tidak hanya dalam terjemahan bahasa saja bermasalah, tapi terjemahan huruf-hurufnya, artinya perpindahan dari satu jenis huruf ke huruf yang lain itu juga bisa bermasalah. Oke, sampai di sini dulu ya untuk semuanya. Kalian semuanya ya, aku persilahkan untuk menyaksikan seri yang kedua ya, karena di sana bahasanya akan kita peruncing. Supaya kamu paham ya, apakah setiap Allah itu terus dianggap Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita belajar kepada saudara tua kita yaitu Yahudi. Oke, sampai di sini dulu, silakan lanjut di seri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.